Loh, kalau dari segi fisik, kan memang nggak kufu toning. Selasri sambil mengucek-ngucek cuciannya. Kang Marjuki memang alim. Kitab Alfiyah ngelotok, tapi penampilannya kan memang tidak meyakinkan. Kecil, hitam lagi. Hus, dosa loh Sri, tegur Mona. Kang Marjuki itu sudah korek loh. Jangan kamu rendahkan. Loh, saya tidak merendahkan kok, Yu. Ini tadi kan kita sedang membicarakan apakah Ning Umi kufu sepadan dengan Kang Marjuki. Dari segi fisiknya, bukankah memang tidak sebanding Ning Umi yang begitu anggun dan cantik bersanding dengan Kang Marjuki yang maaf saja kayak botol Coca-Cola gitu. Sudah, kamu kok semakin menjadi-jadi, sergah Monah lagi sambil memelototi Sri, yang dipelototi malah ketawa-tawa sambil menggoda. Jangan-jangan sampeyan Yu Monah yang naksir Kang Marjuki. Ngawur, bentak Monah sambil mencipratkan busa sabun ke arah Sri yang terus terkekeh-kekeh. Memang Sri ini sama saja dengan bosnya. Tiba-tiba Ningsa udah kembali angkat suara. Sama dengan Ning Umi, suka merendahkan orang. Memangnya orang itu hanya dilihat dari fisiknya saja. Banyak orang ganteng dan gagah, kelakuannya bejat. Sebaliknya tidak sedikit orang yang penampilan lahirnya tidak menarik, tapi hatinya mulia. Nabi sendiri kan mengatakan bahwa Allah tidak melihat bentuk maupun baju orang. Ya, tapi jangan lalu nyindir gitu, Ning, Selasri belagak marah. Ning Umi kan memang ketua dan saya sekretarisnya. Apakah itu berarti dia itu bos saya? Yang benar saja. Ngomong-ngomong, potong Nunik yang memang dari tadi sudah kebelet nimbrung bicara. Saya memang mendengar sendiri Ning Umi pernah berkata, pokoknya lebih baik saya tidak kawin bila calon pelamarku hanya orang yang biasa-biasa saja. Percuma dong belajar jauh-jauh terus seperti si Asiyah. Cuma kawin sama Carik, kasihan. Dengar tuh, timpal Ningsa udah cepat. Apa aku bilang anak itu memang sombong? Dia berhenti sejenak, mengelap tangannya dengan kain yang dipakainya. Kemudian katanya kepada Nunik, enggak Nik. Lalu dia enggak bilang suami apa yang ia idamkan. Ya, ia mengatakan, jawab Nunik bersemangat. Apalagi dilihatnya kawan-kawannya yang lain menghentikan pekerjaannya, semua tertarik ingin mendengarkan kelanjutan bicaranya. Katanya dia hanya mau kawin dengan lelaki muda yang gagah, ganteng, syukur punya kumis kayak Raj Kapoor, aktor India terkenal itu. Sengaja Nunik berhenti sebentar menikmati raut muka kawan-kawannya yang begitu penuh perhatian, baru kemudian melanjutkan. Tidak hanya muda, gagah dan ganteng. Katanya calon suaminya itu juga mesti pinter, tidak hanya di bidang agama saja, intelek, plus tahu kiai, plus ia nggak suka lelaki yang pas-pasan, apalagi minus. Nggak mau ia punya suami seperti suami Bu Karni yang kemana-mana membawanya tas istrinya, memalukan. Benar Nik, dia bilang begitu, tanya Sri seperti kurang percaya. Kalau saya 100% percaya, celetuk Ningsa udah. Kalau tidak percaya, sahut Nunik agak keras. Tanya saja kepada Fuah, Nur dan Ning Iyah yang waktu itu bersama-sama saya mendengarkan Ning Umi berbicara tentang masa depannya. Ning Umi memang pantas mengidamkan suami yang demikian. Mbak Tiah, santri senior yang dari tadi diam saja tiba-tiba berkomentar. Jarang ada santri perempuan yang seperti dia. Pikirannya maju. Maaf, Ning Saudah ya. Melihat orang itu tidak boleh dengan kacamata negatif dan hanya pada yang tampak sekilas. Saya tidak setuju jika Ning Umi dibilang sombong. Saya kenal betul dengan dia. Dia itu selalu berpikir bagaimana agar perempuan tidak selalu dicitrakan sebagai makhluk lemah. Menurut dia, kaum perempuan tidak seharusnya kalah dengan kaum lelaki. Lihatlah program-program pengurus pondok putri ini sendiri ketika dia menjadi ketua. Seperti kursus-kursus, pelatihan-pelatihan, seminar dan lain sebagainya. Bukankah semua itu merupakan ide-idenya?
Itu semua menunjukkan obsesinya yang begitu besar untuk memajukan kita, para santri putri ini, dan lebih jauh lagi meningkatkan martabat kaum perempuan. Jadi, kalau kadang-kadang dia terkesan sombong menurut hemat saya, lantaran harga dirinya sebagai perempuan memang begitu besar. Dengan berakhirnya komentar Mbak Tiah, ternyata berakhir juga penggosipan di pelataran sumur hari itu. Penasaran dengan kisah cerita Ning Umi? Ikuti terus warta.com di part berikutnya.